Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 24 Februari 2023. Kali ini bersama saya Keriawan Sbiring. Dan saya Audran Daryolinka, sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, proyek pengaspalan beton jalan alternatif dari gerbang tol Mabar dan kawasan industri Medan Kim tidak merata sehingga mengganggu aktivitas pengguna jalan menuju ke Pelabuhan Belawan. Para pengguna jalan Platina 1 lingkungan 16 Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli resah dengan proyek pembangunan jalan yang dikerjakan pemerintah Kota Medan asal jadi sehingga menimbulkan korban saat melintas di jalan tersebut. Sejumlah kendaraan yang melintas harus berhati-hati karena jalan berlubang dan digenangi air sehingga sulit untuk dilalui. Pengerjaan jalan alternatif tersebut mangkrak setahun lebih. Dari pantauan tim liputan TVRI terlihat proyek jalan tersebut menyisakan 500 meter lebih. Kini jalan yang rusak sepanjang 30 hingga 50 meter ini digenangi air dan ditinggalkan oleh kontraktor. Menurut salah seorang pengguna jalan yang setiap hari melalui jalan ini, banyak kendaraan yang terperosok ke dalam lubang. Jadi kalau bisa jalannya dibenahi gitu. Karena bola-balik asal lewat itu bawa barang pun agak kesusahan. Terus ban pun bocor, kadang pecah juga tengah-tengah itu. Tak ada paku, tak ada apa, kita nggak tahu lubangnya kan. Besar lubangnya itu, Bang? Hah? Besar lubangnya? Besar juga lah, lumayan besar juga. Kalau bisa ya cepat dibenahi lah. Terganggu nggak? Terganggu lah Bang sama pengemudi. Kedepannya seperti apa harapannya? Nah, kalau bisa ke depannya jalan ini lebih bagus lagi gitu. Akibat jalan rusak dan berlubang, banyak kendaraan pengangkut kebutuhan pokok seperti truk dan mobil pickup yang patah as maupun gerdang. Warga berharap pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Provinsi Sumut segera memperbaiki jalan tersebut karena jalan ini sudah rusak hampir setahun lamanya. Longsor terjadi di Jalan Nasional, tepatnya di Dusun Buluh Didi, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Sitelu, Tali Urang Jehe, Pak Barat, Kamis sore sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Material longsor menghantam badan jalan raya nasional di Kabupaten Pak Barat Kamis sore, tepatnya di Dusun Buluh Didi, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Sitelu, Tali Urang Jehe, Pak Barat. Material longsoran menutup badan jalan penghubung Pak Barat, Sumatera Utara ke Subu Salam, Provinsi Aceh. Tidak ada korban jiwa dalam bencana alam ini, namun jalur lalu lintas Pak Barat ke Aceh sempat terputus total. Longsor sempat mengagetkan warga karena dekat dengan pemukiman. BPBD Pak Barat masih melakukan pendataan kerusakan rumah warga dan penanganan pasca longsor. Sejumlah personil Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pak Barat, Kecamatan Sitelu, Tali Urang Jehe, pemerintah Desa Tanjung Mulia bersama puluhan masyarakat Desa Tanjung Mulia berusaha membersihkan material longsoran. Pihak BPBD Pak Barat dan dinas terkait telah mengerahkan alat berat guna membantu mempercepat proses penanganan. Setelah berjibaku beberapa jam, jalan penghubung Sumut Aceh ini akhirnya bisa dilalui kembali. Para petugas dari berbagai instansi masih bersiaga di lokasi guna mengantisipasi adanya longsor susulan. Masyarakat atau pengguna jalan dihimbau agar berhati-hati terhadap bencana alam serupa, mengingat cuaca ekstrim masih berlanjut di Kabupaten Pak Barat. Masyarakat dihimbau tetap waspada di wilayah perbukitan yang rawan bencana alam tanah longsor. Pemirsa, Polres Langkat berhasil mengamankan 232 bal ganja kering seberat 233 kg dan 1 kg sabu-sabu dari 2 orang tersangka. Ganja dan sabu-sabu asal Aceh ini rencananya akan diedarkan di wilayah Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Narkoba jenis sabu diamankan dari tangan tersangka AA, 42 tahun, warga Jalan Halat Gang Cempa, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. AA ditangkap di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, saat berada di dalam angkutan umum. Tersangka dijanjikan mendapat upah sebesar 10 juta rupiah. Dari tangan AA, polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 bungkus teh Cina berisi sabu-sabu seberat 1 kg. Sementara tersangka RK, 28 tahun, warga desa Lawe Loning, aman
Kabupaten Aceh Tenggara ditangkap petugas karena membawa 232 bal ganja seberat 233 kg menggunakan 1 unit mobil sedan. Barang bukti ganja diamankan petugas 16 Februari 2023, sementara RK diamankan petugas 20 Februari 2023 di kampung halamannya setelah sebelumnya kabur meninggalkan barang bukti. Kapolres Langkat AKBP Faisal Rahmat Hussein Simatupang mengatakan, tersangka AA bersama barang bukti diamankan dalam bus murni atas laporan dari masyarakat. Untuk tersangka RK diamankan di kampung halamannya Aceh Tenggara. Penangkapan RK berawal dari informasi masyarakat adanya 1 unit mobil sedan yang membawa ganja dari Aceh menuju kota Medan. Dari informasi tersebut petugas kemudian melakukan patroli dan melihat ciri-ciri mobil yang dicurigai, kemudian petugas melakukan pengejaran. Mendapat pengejaran dari polisi, mobil kemudian tancap gas dan masuk ke pemukiman rumah milik warga. Karena terdesak mobil dan barang bukti kemudian ditinggal, begitu saja sementara pengemudi mobil melarikan diri. Awalnya kita juga mendapat informasi dari masyarakat ya bahwa ada 1 unit mobil sedan Mitsubishi ya, dengan plat BG 124DI yang diduga membawa ganja kering. Berdasarkan informasi ini, kemudian kita lakukan pendalaman dan setelah kita meyakini kebenaran informasi ini, kita melakukan penindakan. Pada saat kita melakukan pengintaian, ternyata mobil ini melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian sempat berbelok di salah satu simpang sebelum jembatan Wampu kalau kita dari Besita, di mana kita mendapat informasi ya bahwa ada tersangka dengan menggunakan bis umum, bis murni ya, membawa 1 kilogram sabu-sabu, yang mana sabu-sabu ini dibawa dari Aceh, yang rencananya akan diedarkan di wilayah Kabupaten Langkat. Banjirop kembali terjadi kemarin dan merendam 4 kecamatan di Medan Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Maritim Belawan kembali mengeluarkan peringatan dini banjirop mencapai 2,4 meter di Belawan, merendam ribuan rumah warga di pesisir 4 kecamatan. Kawasan yang terendam banjirop di 4 kecamatan seperti Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, hingga Kecamatan Medan Deli yang pada umumnya berada di kawasan pesisir Kota Medan. Banjirop terparah di Belawan berjarak 100 meter saja dari bibir pantai. Fenomena alam yang biasa disebut air laut dengan ketinggian 30 hingga 50 cm kerap terjadi malam dari pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dan siangnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baru surut pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Kelompok Analisa dan Pengolahan Data Stasiun BMKG Maritim Belawan, Budi Santoso menyatakan, banjir terjadi sejak tanggal 19 Februari dengan ketinggian 2,3 hingga 2,6 meter dari sudut terendah, merendam ribuan rumah warga di Belawan. Pertama saya melakukan di wilayah Pelabuhan Belawan itu terjadi pada tanggal 19 hingga 25. Itu akan terjadi pada malam hari, maksimum di malam hari, dan di siang pada jam 2 atau 3 siang. Tinggiannya dari 23 hingga 26 meter dari sudut terendah. Yang daerah yang mungkin paling berdampak untuk di wilayah Kecamatan Belawan itu di Kelurahan Bagandeng. Pemirsa, pelaksanaan kejuaraan dunia perahu motor Powerboat Formula 1 Powerboat Danau Toba yang digelar mulai hari ini berdampak pada peningkatan perekonomian di sekitar Danau Toba. Sejumlah sektor jasa angkutan mobil rental dan perhotelan di Bandara Silangit dan sejumlah hotel yang ada di Silangit Siborong-Borong hingga Taruto mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Peningkatan jasa rental mobil pribadi dan angkutan luar kota ini diakui oleh sejumlah pemilik mobil rental mengalami peningkatan order, bahkan sejumlah pemilik mobil rental terpaksa mendatangkan armada mobil pribadi dari luar daerah untuk memenuhinya. Melalui perhelatan F1 Powerboat ini diharapkan mampu mendongkrak sektor lainnya seperti sektor pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah untuk peningkatan perekonomian masyarakat dengan didukung oleh pemerintah daerah. Pada gelaran F1 H2O diperkirakan sebanyak 25.000 wisatawan dalam dan luar negeri akan menyaksikan pagelaran tersebut. Selain itu, sejumlah kamar hotel yang ada di Silangit telah habis dipesan para pengunjung terutama yang datang dari luar kota. Adanya gelaran balap perahu yang digelar di Danau Toba diakui oleh sejumlah pihak hotel memberikan manfaat cukup baik terhadap kehidupan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara, terutama di bidang pariwisata, jasa, dan perhotelan. Untuk sekarang ini dengan adanya pelaksanaan F1 H2O di Kabupaten Toba, khususnya di Kota Balige, kita hotel-hotel yang ada di kabupaten tetangga, khususnya yang ada di perbatasan dengan Kabupaten Toba, tingkat hunian kita untuk tanggal 25 dan 26 sudah dipastikan full. Ya, kami berharap supaya event-event internasional seperti ini bisa terus berlangsung tiap tahun, terlebih jika bisa dilakukan di kabupaten kita, di Kabupaten Tapanuli Utara. Kejuaraan dunia perahu motor F1 Powerboat digelar hari ini hingga 26 Februari 2023. Pihak penyelenggara Injourney memberikan ruang seluas-luasnya kepada para pelaku UMKM di seputaran area F1 Powerboat melalui side event. Penyelenggaraan side event F1 Powerboat Danau Toba digelar dengan mendirikan stand atau tempat yang dapat menampilkan berbagai produk-produk UMKM lokal di sepanjang jalan, pertunjukan musik, dan pagelaran seni dan budaya Batak Toba. Pantauan di lapangan terlihat masyarakat setempat begitu antusias menyambut event internasional dan memanfaatkan momen tersebut dengan menampilkan produk-produk UMKM mereka. Salah seorang pelaku UMKM, Reni Unita, mengatakan dengan digelarnya event F1 Powerboat Lake Toba ini, masyarakat setempat berharap para pengunjung ataupun wisatawan yang datang selain menonton dapat juga membeli produk-produk UMKM lokal. Dengan membeli produk-produk UMKM lokal ini dapat membangkitkan perekonomian masyarakat setempat dan menjadi salah satu sumber mata pencarian yang baru. Harapannya itu semoga pengunjung yang datang itu nggak hanya melihat ataupun menonton perlombaan ini, dan lebih tepatnya itu lebih mengenal UMKM Toba gitu harapannya, dan dapat meningkatkan income baru gitu Pak buat kawasan Toba. Kalau UMKM-nya sendiri itu kualitasnya bisa dilihat sendiri ya Pak, dari souvenir, dari oleh-olehnya gitu kan. Nah, kita semua di sini khas Tobanya itu memang benar-benar ya sesuai dengan ininya gitu kan. Sementara itu, PLT Kadis Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Toba, Salomo Simanjuntak mengatakan, pemerintah Kabupaten Toba dalam mendukung para pelaku UMKM menyediakan stand ataupun tempat di seputaran pelaksanaan event F1 Powerboat untuk menampilkan produk-produk UMKM lokal masyarakat setempat. Para pelaku UMKM ini dialokasikan di berbagai tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Toba, mulai dari halaman kantor, sepanjang jalan Sisingamangaraja di area venue, Lumban Silintong, Lumban Bulbul hingga Bukit Pagoda. Pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musara Jeksah mendatangi masjid berkonstruksi kayu yang didirikan almarhum Haji Hanif di Desa Muara Potan, Mandailing, Natal. Kedatangan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musara Jeksah bersama rombongan disambut ratusan warga diiringi dengan penampilan gordang top-up. Wakil Gubernur Musara Jeksah mendatangi Masjid Al-Musanif karena amanah dari almarhum ayahnya Haji Hanif. Untuk menuju masjid ini, rombongan harus melewati jalan rusak sepanjang 9 km dari Jalan Lintas Sumatera.
Sesampainya di Desa Muara Potan, Kecamatan Lembah Sorik, Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, Wagubsu terharu melihat bangunan masjid berkonstruksi kayu yang didirikan almarhum ayahnya pada tahun 2008 yang lalu. Ia tak menyangka almarhum ayahnya bisa sampai ke Masjid Al-Musanif, di mana masjid yang terbuat dari kayu bania ini, baik dinding maupun lantainya jarang ditemukan di daerah lain. Wagubsu Musara Jeksa berharap kepada masyarakat agar masjid ini dimakmurkan dengan menggelar berbagai kegiatan keagamaan sehingga masjid ini bisa terawat dengan baik. Saya ada amanah dari almarhum orang tua saya menyampaikan, kau datang ke desa tempat saya ada bangun masjid dari kayu. Itu masjidnya bagus dari kayu. Kalau udah jadi wagub, datang ke sana pasti orang masyarakat sana senang, bangga didatangi. Pernah ada pejabat datang ke sana, datang lihat masjid yang saya bangun. Jadi itulah saya amanah orang tua, itulah yang saya makanya masjid boleh. Saya datang kembali karena pesan dari orang tua itu. Dan ingin melihat langsung masjid yang dibangunnya, karena dibilangnya bagus sekali masjid itu dari kayu. Kalau lihat ke sana, biasa datang kembali melihat dan tak nyangka saya begitu jauhnya perjalanan ini, malah di tahun pada saat orang tua saya datang ada jalanan yang belum seperti ini. Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Al-Qomariyah Galang, Kabupaten Deli Serdang menyerahkan tali asih kepada kaum duafa, anak yatim, dan panti jompo. Berlangsung di Pondok Pesantren Al-Qomariyah kemarin diikuti ratusan masyarakat dan Forkopimda Kabupaten Deli Serdang serta tokoh masyarakat Kecamatan Galang. Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Al-Qomariyah menyerahkan 500 paket sembako berupa beras, minyak goreng, serta kebutuhan pokok lainnya. Penyerahan sembako ini sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketua Yayasan Pondok Pesantren NU Al-Qomariyah Ahmad Rasidin menyampaikan, pemberian tali asi diselenggarakan setiap tahun bertujuan untuk membantu kaum yang lemah, apalagi dalam kondisi situasi ekonomi yang sulit saat ini. Ahmad Rasidin menyatakan sudah menjadi kewajiban pondok pesantren untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Kehadiran Pondok Pesantren Al-Qomariyah di Kecamatan Galang bukan hanya membina siswa dalam pendidikan agama Islam, namun berkewajiban juga untuk senantiasa peduli dengan lingkungan. Selain itu, untuk mendidik siswa mempunyai jiwa sosial seperti yang diajarkan dalam agama Islam untuk selalu bersedekah. Itu meringankan beban kepada masyarakat kita, terutama kaum duafa, ya, pakai tukang beca sama anak-anak yatim. Jadi supaya beban hidupnya berkurang. Harapannya mudah-mudahan dapat meringankan beban kepada masyarakat kita seputaran Pondok Pesantren Al-Qomariyah. Untuk Pondok Pesantren Al-Qomariyah siswa kita sebanyak 460 orang. Kalau untuk setiap tahunnya bertambah kurang lebih 30 orang, Bu. Kalau siswa seputaran Deli Serdang, ada juga yang dari Medan, ada juga yang dari Asahan. Cukup tinggi, Bu. Cukup tinggi untuk minat masuk ke Pondok Pesantren Al-Qomariyah. Bupati Deli Serdang diwakili Sekda Kabupaten Deli Serdang Haji Timur Tumanggoro mengapresiasi Yayasan Pondok Pesantren Al-Qomariyah Galang karena setiap tahun memberi tali asih bagi kaum duafa, yatim piatu, dan orang jompo. Pada kesempatan tersebut, Sekda juga memberi kesempatan kepada masyarakat yang mempunyai lahan dapat bersedia dibangun pondok pesantren di lahannya agar tercipta generasi muda yang islami. Kegiatan ini kegiatan yang luar biasa, mudah-mudahan nanti ini sebagai contohlah kepada pesantren lain, ini mudah-mudahan mendapatkan ridho ya dari Allah Subhanahu wa taala atas adanya santunan 500 kepada yang hak yang membutuhkan. Oleh karena ini pastilah pemerintah Kabupaten Serdang akan mendukung dalam rangka untuk terselenggaranya hal yang demikian. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat akan kami rapatkan hal ini di kabupaten bagaimana nanti dengan pesantren-pesantren yang lainnya.
pastilah sangat mendukung pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Mudah-mudahan sekali lagi akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sementara itu, Al-Ustadz Zul Arwin Lubis dalam tausiahnya menyampaikan agar umat Islam meningkatkan ilmu membaca Al-Quran di tengah keluarga setiap hari sehingga hatinya menjadi tenang. Pemirsa, sebanyak 1.216 petugas Pantarlih disebar pada 269 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Karo. Masyarakat diharapkan proaktif menerima dan membantu Pantarlih untuk data pemilih yang benar dan juga valid. Setelah mengikuti bimbingan teknis oleh KPU Kabupaten Karo, petugas pemutakhiran data pemilih Pantarlih mulai melakukan proses pencocokan dan penelitian coklit daftar pemilih untuk pemilu 2024. Pelaksanaan coklit berlangsung selama sebulan sejak tanggal 12 Februari 2023. Pantarlih mendatangi setiap rumah warga. Setiap petugas coklit yang datang dilengkapi dengan ID card, memakai rompi dan topi seragam resmi dari KPU. Dalam tugasnya, Pantarlih akan mencocokkan masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih dan menambah yang belum tercatat dalam formulir daftar pemilih. Mencoret pemilih jika ditemukan tidak memenuhi syarat. Ada faktor perubahan penduduk yang datang dan pindah maupun yang meninggal dunia. Harus bekerja dengan cermat dan memasukkan penambahan yang layak dan mengeluarkan yang tidak layak dengan data penelitian. Lalu memasang stiker pemilih yang akan mencoblos untuk pemilu 2024. Ketua KPU Kabupaten Karo, Gemar Tarigan, mengatakan tahapan penyusunan daftar pemilih salah satu tahapan yang sangat krusial dan strategis bagi terselenggaranya pemilu. Jika hasil daftar pemilih bermasalah atau tidak valid, maka tahapan pemilu akan terganggu. Diharapkan masyarakat proaktif menerima dan membantu Pantarlih pada saat pendataan. Masih kurang proaktif dari masyarakat tentang pendataan pemilih ini. Itu sekali lagi tadi kami sebutkan, mari kita bekerja sama agar data pemilih betul-betul bersih dan valid. Artinya kepedulian masyarakat atas data sendiri pun kurang. Iya, biasanya masyarakat kita kan begini Bang. Menjelang hari H baru agak ribet, baru agak bersuara di mana namaku gitu. Padahal dari sekarang ada pendataan banyak yang kurang proaktif. Harapan kita itu kan data yang kita turunkan ke bawah DP4 dari Mendagri, dari KPU kan itu bisa saja data yang belum valid dan kotor. Coklit ini akan menjadi daftar pemilih sementara atau DPS. DPS dapat bertambah jika ada laporan masyarakat yang belum masuk dalam daftar pemilih. Setelah itu ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap atau DPT. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas bus pariwisata yang terbakar di Jalin Sum, kilometer 51-52 Teluk Mengkudu, menewaskan pengendara sepeda motor Septian Dwi Cahyo. Kini sopir atas nama Sopian dijadikan tersangka dan sudah ditahan. Kasat Lantas Polres Srge AKP Andita Sitepu mengatakan, laka lantas antara bus pariwisata dengan pengendara sepeda motor yang terjadi pada 17 Februari lalu sempat viral di media sosial. Akibat kobaran api yang membesar membuat proses evakuasi penumpang bus dan korban pengendara sepeda motor berlangsung cukup dramatis. Kini sang sopir sudah dilakukan penahanan serta dijadikan tersangka. Kasat Lantas Polres Srge AKP Andita Sitepu mengatakan, sopir bus atas nama Sopian pada saat kejadian sedang membawa rombongan pelajar dari Medan menuju Asahan. Sedangkan pengendara sepeda motor datang dari arah berlawanan. Naas, tabrakan tidak terelakkan. Sepeda motor korban masuk ke kolong bus dan terseret serta menimbulkan percikan api dan membakar bus serta sepeda motor korban. Dalam kejadian tersebut, 1 orang meninggal dunia. Kecelakaan tanggal 17 Februari 2023, tepatnya di jam 20.05 di kilometer 51-52, bus yang dikendarai oleh supir yang atas nama Sopian sekarang kita sudah tetapkan jadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan di Rutan Polres Serdang Bedagai. Dijadikan tersangka dan kenakan pasal 310 ayat 229 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
Pemirsa, ikan yang diawetkan atau yang biasa disebut ikan asin merupakan ikan yang cukup enak dimakan sebagai lauk dan banyak diminati masyarakat sehingga perajin ikan asin memiliki peluang bisnis yang besar. Perajin ikan asin di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang sangat banyak, mengingat daerah itu merupakan pesisir sehingga sangat mudah untuk memperoleh bahan baku utama ikan segar dari nelayan. Pengolahan ikan segar menjadi ikan asin tidak terlalu sulit karena dalam waktu sehari sudah dapat diolah menjadi lauk. Proses pembuatannya, ikan segar yang sudah diambil dari nelayan terlebih dahulu ditaburi garam dan diaduk hingga merata. Setelah proses penggaraman, ikan direbus di air yang mendidih di atas api dengan suhu panas sehingga ikan dalam kondisi matang, dilanjutkan dengan penjemuran di bawah sinar matahari. Proses penjemuran biasanya dibutuhkan hanya dalam sehari jika matahari panas. Perajin ikan asin Lasmini mengaku dalam sehari ia dan 3 orang anggota keluarganya dapat mengolah ikan asin hingga setengah ton tergantung dari stok yang tersedia. Para pembeli ikan asin dengan jumlah yang banyak langsung datang ke lokasi pengolahannya. Ikan asin yang sudah diolah dihargai dengan Rp30.000 per kilogramnya. Untuk mendukung usaha pembuatan ikan asin, ia mendapat bantuan dari dana desa berupa alat pengolahan ikan asin seperti tong, tempat penjemuran, dan peralatan lainnya. Ia berharap pemerintah terus mendorong pelaku UMKM sehingga semakin maju dan berkembang. Ya kalau ada apa diantar ikannya langsung digarami ya terus direbus, kalau ikan mendidih ya dijemur, besok keringnya 1 hari udah kering, setengah hari lah ini jemur besok setengah hari udah kering. Biasa bisa produksi berapa banyak? Ya tergantung ikannya, sekarang yang 300, 500 kilo, kadang ya dapat 1 ton gitu. Tergantung ikannya, ada yang 30, ada yang 25. Ya semalam lah baru dapat semalam itu, belum dapat. Ya dandang, medang, terus kerang, apalagi semalam plastik. Ya kalau ikan belas itu pasti memperkerjakan lah. Kalau ikan belas sih orang dapat orang kerja itu. Orang belas itu ada banyak. Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Beringin melihat pemberdayaan yang dilakukan oleh aparat desa sudah berjalan dengan baik. Ketua BPD Desa Beringin, Susilo Rahmidi mengaku terus berkoordinasi dengan aparat desa untuk menjadikan para pelaku UMKM lebih maju. Setiap kegiatan yang untuk pemberdayaan masyarakat kami adakan musyawarah dulu, barulah kami tentukan titik-titiknya mana yang mau kita bikin. Banyak sih memang kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, tapi dengan keterbatasannya dana desa, maka kami harus memilah. Banyak yang kami pilah dan termasuk yang salah satunya berupa inilah pembantuan di UMKM. Saya rasa lebih bagus ke pemberdayaan masyarakat sebab di fisik kita bisa bekerja sama dengan Perkim dan Dinas PU. Jadi dana desa sebenarnya kalau memang bisa lebih baik di pemberdayaannya. Untuk mewujudkan desa yang maju, maka sinergitas antara aparat desa dan Badan Pemusyawaratan Desa serta masyarakat harus ditingkatkan. Pemirsa, gedung kantor Pos Medan kini beralih fungsi menjadi Pos Blok, sebuah kreatif hub multifungsi bagi berbagai komunitas kreatif untuk Kota Medan. Pos Blok Medan sebelumnya adalah kantor pos yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1911, sangat kental dengan nuansa arsitektur Eropa, modern fungsional atau Art Deco geometrik. Berada tepat di jantung Kota Medan, gedung ini merupakan satu dari sekian banyak bangunan heritage di Kota Medan dengan nilai-nilai arsitektur tinggi. Lampu hias yang bergantungan di plafon sangat unik dan masih kokoh sehingga tidak jarang lobi Pos Blok ini menjadi tempat para pengunjung untuk bersuap foto sambil melihat bangunan bersejarah yang didesain menarik. Dinding dan penyekat bangunan kantor Pos Medan yang disulap menjadi Pos Blok seolah tidak mengalami perubahan dari bangunan aslinya.
Pos Blok Medan terdapat museum tempat menyimpan benda-benda yang pernah digunakan kantor Pos Medan. Setiap pengunjung yang datang ke museum dapat melihat sejarah kantor Pos Medan pada zaman dahulu hingga saat ini. Sejumlah peralatan dipajang diantaranya sepeda untuk mengantar surat, perangko pada zaman Hindia Belanda, mesin ketik produksi tahun 1927, timbangan paket, serta telepon yang digunakan pada zaman dahulu. Setelah melihat museum saksi sejarah benda-benda kantor pos pada zaman dahulu, para pengunjung akan ditawarkan aneka kuliner khas jajanan Kota Medan. Berbagai koridor kantor pos yang sangat lebar saat ini sudah disulap menjadi tongkrongan untuk menikmati jajanan yang tersedia di Pos Blok Medan. Berbagai tenan dengan aneka makanan khas Medan dapat dipilih pengunjung sambil menikmati asiknya nongkrong di pos blok yang sangat nyaman. Kuliner yang tersedia ditawarkan dengan harga yang sesuai dengan kantong anak muda. Meski para pengunjung tidak hanya kaula muda, namun nuansa kekinian dan jajanan ditawarkan sangat cocok bagi setiap pengunjung. Untuk ini saya melihat pos blok ini tempatnya unik, cocok untuk anak-anak muda, untuk teman keluarga yang tempat-tempat nongkrong lah, pokoknya cocok banget gitu. Untuk harganya itu sesuai lah, cocok lah, nggak terlalu mahal, pas banget untuk anak-anak yang masih sekolah juga bisa. Selain tenan aneka kuliner, di lokasi pos blok terdapat M Block Market atau toko kelontong kekinian yang muncul di tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia. M Block Market ini dibuat untuk dapat menampung aneka produk UMKM dari Kota Medan agar semakin dikenal dan bisa berkompetisi dengan produk-produk internasional. Di toko kelontong ini pengunjung juga bisa menikmati aneka minuman yang ditawarkan. Salah seorang pengunjung M Block Market mengaku areal pos blok sangat tepat dijadikan sebagai tongkrongan karena kuliner dan produk UMKM-nya sangat terjangkau dan pembayarannya juga semua non-cash. Menurut saya ini sangat tempatnya menarik, selain rapi, bersih, dan juga cantik untuk tempat spot foto. Apalagi kalau kaum milenial sekarang itu kan hobinya foto dan untuk asupan sosial media. Khususnya di minimarket ini yang paling saya suka itu tatanannya, lampu-lampunya, kemudian susunannya juga suka sih, Instagramable. Pos Blok Medan menjadi salah satu lokasi pilihan warga Medan untuk menikmati aneka kuliner dan bersantai bersama sahabat dan keluarga, seperti konsep pemikiran anak muda bernama Anggi yang saat ini menjadi Project Manager Pos Blok Medan. Animo untuk masyarakat Medan sendiri cukup tinggi ya. Kita udah buka selama 3 minggu dan untuk per harinya saja itu paling sedikit 1.800 yang visit, flow-nya untuk di Pos Blok Medan. Dan kalau untuk weekend sendiri sekitar 2.800 yang visit untuk di Pos Blok Medan. So far kita dibantu dengan banyak influencer ya. Jadi ada dari TikTok, dari Facebook, dari Instagram. Jadi mereka memberi banyak review yang baik tentang Pos Blok Medan. Perbedaannya adalah tempat nongkrongnya kita saat ini untuk anak-anak muda karena kita memberi ruang kreatif bagi anak-anak muda Kota Medan untuk bisa lebih speak up ya. Maksudnya selama ini mereka tuh banyak nongkrongnya di tempat-tempat lain seperti di mall gitu. Nah, kalau untuk di sini sendiri kita selain mereka nongkrong, mereka juga bisa visit. Di sini ada museum pos. Di sini juga bangunannya heritage. Jadi sangat cocok sekali buat anak-anak muda mengembangkan kreativitasnya. Pos Blok Medan dibuka dari pukul 10 pagi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Setiap pengunjung yang ingin masuk ke gedung Pos Blok Medan terlebih dahulu harus mendownload aplikasi Peduli Lindungi pada pintu masuk. Pelayanan kantor pos juga dibuka bagi warga yang hendak melakukan pengiriman barang dan surat serta menawarkan berbagai produk layanan yang terdapat di kantor pos Medan. Berada di Pos Blok Medan dapat menghilangkan rasa lelah dan cocok menjadi tempat berdiskusi dengan kerabat karena meski berada di inti kota, namun ketika berada di dalam gedung Pos Blok, pengunjung seolah terbebas dari kebisingan. Pemirsa, berikut kita simak informasi perakiraan cuaca oleh Balai Besar Meteorologi
Geologi dan Geofisika BMKG wilayah 1 Medan untuk Sabtu 25 Februari 2023. Halo Sobat BMKG, saya Nora Sinaga, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Sumatera Utara Sabtu 25 Februari 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan, namun pada siang hingga sore hari, diperkirakan akan terjadi hujan ringan di wilayah Karo, Toba, Simalungun, Humbahas, dan Pematang Siantar. Sedangkan pada malam hari, berpeluang hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, Dairi, Karo, Toba, Samosir, Simalungun, Humbahas, dan Pematang Siantar. Dan untuk dini hari, umumnya wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan, namun berpeluang hujan dengan intensitas ringan di Kepulauan Nias. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pada tanggal 23 Februari 2023 terdapat 1 titik panas di daerah Labuhan Batu Utara. Demikian kami sampaikan informasi perakiraan cuaca pada Sabtu 25 Februari 2023. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, kejuaraan F1 Powerboat Lake Toba pada hari pertama dilakukan penjagaan ketat dan sejumlah masyarakat memfasilitasi venue secara swadaya di area lokasi lomba sekaligus memamerkan produk lokal UMKM. Untuk mengetahui situasi terkini di area F1 Powerboat, kita telah terhubung dengan reporter Ahmad Rafiq. Selamat sore Ahmad Rafiq, silakan dengan laporan Anda. Kerry dan juga pemirsa, memasuki hari pertama kejuaraan dunia F1 Powerboat Lake Toba, tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP sejak pagi tadi melakukan penjagaan ketat mulai dari memasuki kota Balige hingga menuju pintu masuk venue. Pengunjung termasuk wisatawan yang memasuki area venue dilakukan pemeriksaan dengan metode scanning barcode. Tidak hanya itu, setiap pengunjung yang membawa tas dan bawaan lainnya juga dilakukan pemeriksaan menggunakan mesin X-ray oleh petugas guna memastikan area lokasi aman dan antisipasi gangguan lainnya. Sementara itu pemirsa, peserta lomba F1 Powerboat Lake Toba diikuti 20 peserta berasal dari 6 negara sejak pagi hari melakukan pemeriksaan mesin sekaligus test drive di perairan Danau Toba dengan pengawalan petugas Ditpol Airut Polda Sumatera Utara. Aktivitas peserta lomba berasal dari mancanegara menjadi ketertarikan bagi masyarakat lokal dan pengunjung yang hadir karena event dunia ini baru pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia. Selain itu, terpantau masyarakat di sekitaran lokasi venue juga ikut menyemarakan perlombaan dengan memfasilitasi venue swadaya di dekat bibir pantai Danau Toba. Selain itu, sebagian masyarakat memanfaatkan momen perlombaan dengan mendirikan stand UMKM lokal sekaligus memamerkan produk-produk lokal. Dan pemirsa, guna memberikan kenyamanan bagi pengunjung di lokasi sekitar venue, masyarakat lokal menjaga kebersihan dan ketertiban dengan cara bergotong royong pada pagi hari tadi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kepada pemirsa dan juga Kerry di studio. Ya, terima kasih Ahmad Rafiq melaporkan langsung dari lokasi F1 Powerboat di Balige. Selamat bertugas kembali. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat lebih dari 7.000 masyarakat di Bengkulu telah terdaftar KTP digital. Jumlah ini baru 25% dari total target sebesar 375.000 orang. 375.000 masyarakat di Provinsi Bengkulu ditargetkan menggunakan KTP digital pada tahun 2023. Dari target ini tercatat baru sekitar 7.000 masyarakat yang sudah terdaftar. Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu terus melakukan peralihan KTP fisik ke digital. Sejumlah wartawan di Bengkulu Rabu siang melakukan pendaftaran KTP digital di Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu
Dengan adanya KTP digital, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu mengungkap dapat mempermudah masyarakat membawa kartu identitas di era digital. Selain itu, dapat menghemat penggunaan belangko KTP yang kini diperuntukkan bagi pengguna KTP pemula. 25% dari jumlah wajib KTP. Nah, di Provinsi Bengkulu dengan jumlah jiwa 2.065.573 itu yang wajib KTP itu sebenarnya 1.500.000-an. Nah, kalau kita ambil 25% dari angka itu berarti di angka 375.000. Nah, kemarin saya lihat di dashboard pelayanan yang di Bengkulu, Provinsi Bengkulu baru dilakukan belum nyampe 8.000. Target kita 375.000 di tahun ini. Peralihan KTP fisik ke digital ini didukung masyarakat, lantaran dinilai mempermudah penggunaan dalam menyimpan identitas penting, sehingga tak perlu membawa KTP fisik atau lembaran kertas kartu keluarga. Hari ini mulai mengalihkan data dari KTP biasa ke KTP digital. Berjalan lancar sih, tapi yang saya takutkan nantinya ada peretas atau misalnya email saya digunakan atau disalahgunakan, itu sih takutnya. Ini menurut Mbak sendiri dengan adanya KTP digital ini mempermudah atau seperti apa? Sebenarnya lebih mempermudah sih Kak, karena tinggal langsung scan aja, scan barcode tanpa harus menunjukkan KTP. Takutnya kan kalau KTP fisiknya takut hilang atau tercecer gitu. Masyarakat berharap pemerintah dapat memperkuat sistem database untuk menjaga data penduduk yang terdaftar sehingga tidak mudah diretas. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, masih dari Bengkulu, harga bahan pokok yang dijual di Kabupaten Seluma mulai mengalami kenaikan jelang memasuki bulan suci Ramadan. Kenaikan harga mulai terjadi pada bahan pokok yang dijual di toko kelontong di Kabupaten Seluma. Bahan pokok yang naik harga yakni minyak goreng, tepung terigu, gula pasir hingga telur ayam. Harga minyak goreng kini berkisar dari Rp18 hingga Rp19.000 per kilogram, dari semula sekitar Rp15 hingga Rp16.000 per kilogram. Gula pasir dari semula Rp14.000 per kilogram naik menjadi Rp15.000. Kemudian tepung terigu Rp9 hingga Rp10.000 per kilogram menjadi Rp11 hingga Rp12.000 per kilogram. Sedangkan telur ayam yang sempat turun menjadi Rp50.000 per karpet kini naik kembali menjadi Rp54.000 per karpet. Stok nipis gini, sedikit stok karena memang agak langka. Apa penyebabnya itu, Mas? Penyebabnya mungkin pasokan minyak kurang paling, atau juga mungkin ada yang dijual ke daerah lain bisa jadi. Harga bahan pokok ini diprediksi masih akan kembali naik, khususnya saat mendekati dan masuknya bulan suci Ramadan mendatang. Pedagang berharap harga tidak melambung tinggi agar tidak mempengaruhi daya beli masyarakat. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Audrander Rolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.